Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami dikasih materi kebutuhan infrastruktur TIK untuk implementasi kesehatan digital dan sistem informasi kesehatan yang dengan praktek-praktek sederhana yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang teknologi informasi, komunikasi, dan sistem informasi, maka kita tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur, baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun sumber daya manusia. Nanti di slide berikutnya itu akan kami sampaikan, namun demikian ini adalah gambaran bagaimana infrastruktur itu menjadi satu tulang punggung bagi sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan yang efektif. Tentu perlu kita siapkan regulasi, kemudian anggaran, kemudian pusat datanya. Kalau kita bicara pusat data berarti kita bicara bagaimana pengumpulan, bagaimana itu dikirimkan, diolah, kemudian bagaimana data tersebut siap untuk disajikan. Kemudian perangkat keras dan perangkat lunak ini merupakan bagian penting untuk bisa kita menyajikan apa yang menjadi data yang sudah kita olah tadi. Barulah dia menjadi sistem membutuhkan treatment keamanan informasi sampai dengan penguatan kapasitas SDM-nya. Bapak Ibu di Kabupaten Gunung Kidul, sebelumnya saya sampaikan di awal tadi, di Kabupaten Gunung Kidul Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari Smart City program Kementerian Kominfo, di mana Smart City Kabupaten Gunung Kidul ini sudah memasuki tahun yang ke 5 atau keempat di tahun ini. Kemudian kalau kita lihat urusan kesehatan tuh masuk di urusan smart living. Dia dia anggarannya lumayan besar Bapak Ibu. Tadi tampil di situ. Kemudian ini adalah breakdown dari kegiatan Smart City dengan visi Smart City yang sama dengan visi RPJM Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kita langsung ke bawah terlihat quick win Smart City kita di urusan kesehatan itu adalah program Gunung Kidul. Ini adalah sistem elektronik home care ini merupakan bagian dari quick win yang sudah kita bangun bersama teman-teman di RSUD Wanasari melalui Dinas Kesehatan dan dia menjadi bagian dari quick win Smart City urusan kesehatan. Kemudian di Gunung Kidul itu sangat luas, 47%, hampir 46, hampir 47% wilayah DI ada di Gunung Kidul, Bapak Ibu, dengan 18 kecamatan, kalau saat ini disebut sebagai Kapanewon, 144 kelurahan, dan 1429 paduan. Kebayang bagaimana membangun infrastruktur, sistem informasi, interoperabilitas, dan lain sebagainya. Itu belum ketika secara regional kita harus terintegrasi dengan provinsi sampai dengan pusat. Sehingga Kabupaten Gunung Kidul memang dengan luasan wilayah tersebut memiliki tantangan berbeda dibandingkan kabupaten lain di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan, kita tentu juga memerlukan media penyimpanan yang bisa menjamin kerahasiaan serta ketersediaan data yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ini beberapa hal yang kita butuhkan, termasuk bagaimana listriknya, konektivitas, kemudian sistem pendingin, keamanan jaringan, fisik, dan keandalan yang tinggi yang tentu hal tersebut juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ini adalah titik layanan kesehatan kita. Jadi sebenarnya ada 31 puskesmas di Kabupaten Gunung Kidul, termasuk 2 RSUD yang sudah beroperasi di Kabupaten Gunung Kidul. Hampir seluruhnya kita layani Bapak Ibu dengan jaringan internet yang dimiliki oleh Dinas Kominfo. Jadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul tidak ada OPD atau UPT yang internetnya membayar sendiri. Jadi semuanya kita layani dari Kominfo. Sehingga integrasi pada aspek infrastruktur jaringan komunikasi data, insya Allah di Kabupaten Gunung Kidul sudah terintegrasi. Sehingga ketika pipa-pipa jaringan internet itu kita ibaratkan sebagai sebuah pipa air, maka antar meteran rumah itu sudah tersambung ke PDAM. Kemudian listriknya sudah ada di PDAM, sehingga pembagian manajemen bandwidth dan lain sebagainya sudah tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten gitu.
Kemudian ini adalah sistem keamanan informasi yang coba kami bangun. Kami bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara, kemudian juga bekerja dengan BSRE untuk digital signature-nya itu sudah berlangsung dan kami lakukan beberapa pentest untuk meningkatkan tingkat keamanan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul rutin setahun 2 kali, sehingga injeksi-injeksi maupun gangguan-gangguan ancaman keamanan informasi dapat kita antisipasi secara maksimal dengan memasang misalnya SSL untuk belanja sewa SSL untuk keamanan informasi data terkait dengan publikasi berupa web maupun sistem informasi yang termasuk di dalamnya adalah sistem informasi kesehatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Namun demikian Bapak Ibu, khusus ahli cyber security ini kita masih terbatas. Karena memang kemampuan kompetensi dari eh, SDM dengan kompetensi cyber security ini merupakan satu kemampuan spesifik yang terkadang orang ini tidak teridentifikasi keberadaannya, namun tiba-tiba punya kemampuan. Kemudian kita diklatkan, ternyata dia bisa meningkatkan keamanan sistem informasi di Kabupaten Gunung Kidul. Ini untuk yang tersertifikasi baru ada 3 orang. Namun demikian, tentu kerjasama dan kolaborasi lintas OPD terdapat sebaran-sebaran potensi SDM yang ada di dinas-dinas maupun di dinas kesehatan. Coba kita ikat dengan sistem komunitas. Jadi kita punya yang namanya relawan TIK. Nah, mereka tersebar di seluruh OPD. Kemudian kita gabungkan untuk sama-sama membantu ketugasan Kominfo di OPD masing-masing. Seperti itu. Lebih nanti materi ini akan kami sampaikan di link. Kemudian ini adalah peningkatan kapasitas SDM sudah kami lakukan. Kami melakukan satu proses pelatihan, termasuk di sana ada sertifikasi terkait dengan manajemen layanan TIK, pengelolaan layanan TIK, dan network security auditor. Untuk network security auditor ini, Bapak Ibu, termasuk pesertanya adalah teman-teman yang berada di inspektorat. Jadi teman-teman di inspektorat kami fasilitasi anggaran untuk mereka kemudian bisa melakukan proses-proses audit sistem TIK yang ada di Gunung Kidul, sehingga justifikasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tata kelola TIK ini tidak sekedar dikuasai oleh teman-teman yang berbasis IT saja atau hanya yang bekerja di Kominfo saja. Namun demikian, teman-teman auditor saat ini juga sudah melakukan diklat dengan biaya dan anggaran dari Dinas Kominfo, namun SDM-nya berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tahun 2023 ini sudah terlaksana, Pak Ibu. Kemudian ini adalah kapasitas jaringan kami, sehingga ketika kita berbicara kesehatan, tentu kesehatan tidak terlepas dari aspek pendidikan, dari aspek kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga kami juga mencoba untuk mengintegrasikan jaringan-jaringan mulai dari lembaga pendidikan SD dan SMP, karena kewenangan atas kabupaten itu hanya sampai dengan mengurusi urusan-urusan pendidikan sampai jenjang SMP. Kemudian di Kalurahan itu sudah hampir semuanya selesai. Kemudian ada Kapanewon itu kecamatan. Jadi Kapanewon di DIY ini kalau di luar DIY namanya kecamatan, itu sudah kita layani juga. Seluruh jaringan kita sudah fiber optik, kemudian kita backup dengan wireless. Jadi kita punya perangkat darat teknologi informasi dan perangkat udara untuk jaringan internet melalui udara kita menggunakan wireless. Kita memiliki 3 backbone Bapak Ibu untuk wireless ini. Backbone itu maksudnya kita memiliki pegunungan tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul. Ada 3 titik kami identifikasi. Kemudian di titik tertinggi itu kami bangun jaringan infrastruktur pemancar internet untuk melayani kalurahan-kalurahan dan seluruh masyarakat yang membutuhkan. Sehingga ketika terjadi pemadaman listrik di satu bagian tertentu atau putus fiber optik di bagian-bagian tertentu, kami backup dengan jaringan udara. Jadi jaringan darat mati, jaringan udara kita bisa hidup. Sehingga mudah-mudahan hal-hal yang terkait dengan koneksitas dan stabilitas bisa kita antisipasi dengan secepat-cepatnya atau sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Kemudian dari apa yang kami sampaikan tadi, kita dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk urusan kesehatan bisa lebih baik dan responsif.
Kemudian perencanaan kesehatan bisa lebih akurat dan efektif karena ketersediaan jaringan komunikasi data, tempat penyimpanan. Jadi kami punya tempat penyimpanan data eh, Network Operation Center, ada NOC di tempat kami. Kemudian juga ada pusat data di tempat kami, sehingga terkait dengan data-data yang ingin disimpan di Kominfo secara real time, apapun terkait dengan kebutuhan transformasi digital di kesehatan maupun yang lain sebagainya bisa kita akomodir. Kemudian untuk kemampuan mengatasi penyebaran penyakit dengan lebih cepat dan efisien, baik pada saat maupun pasca, kemudian pelaporan data kesehatan yang akurat dan real time kepada para pihak. Tentu yang tertulis ini jika dilaksanakan dengan baik, seluruh proses standar operasional prosedurnya, maka manfaat-manfaat ini dapat diambil oleh masyarakat maupun pengelola dari urusan-urusan kesehatan. Kemudian ini tantangannya Pak Ibu, pemerintah Kabupaten Gunung menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kemudian akses terbatas ke teknologi di beberapa wilayah. Yang bonus demografi itu mestinya bisa kita manfaatkan, tapi ternyata untuk urusan teknologi, bonus demografi yang dimiliki ini juga merupakan membutuhkan anggaran yang sangat besar karena berbukit-bukit, sehingga ketika kita harus membangun jaringan FO, harus membangun jaringan wireless, harus meningkatkan PTP atau point to point dari satu titik ke titik yang lain untuk mengkoneksikan antar lembaga ini juga memerlukan effort yang besar, sehingga hal-hal yang terkait dengan anggaran, SDM ini terus kita tingkatkan melalui pengayaan SDM-SDM yang ada. Sehingga satu SDM kami pastikan tidak hanya bisa panjat tower, tapi juga sekaligus bisa narik kabel FO dari tiang ke tiang dan lain sebagainya. Silakan cek di Instagram miliknya Kominfo atau YouTube milik Kominfo. Nanti di sana akan terlihat bagaimana cara kerja Kominfo untuk melayani masyarakat ataupun melayani teman-teman di Dinas Kesehatan. Kesimpulannya silahkan sebenarnya disimpulkan sendiri. Nanti kami akan bagi setelah ini, tambah share satu lagi terkait dengan beberapa link tentang bagaimana pemanfaatan data dan penyebaran informasi tentang kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul. Namun pada prinsipnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul memiliki 3 bidang. Jadi yang pertama adalah bidang layanan informatika, dia menyediakan sarana prasarana penunjang infrastruktur, kemudian ada pemberdayaan informatika, kemudian ada bagian aplikasi atau sistem informasi. Yang di bidang informasi komunikasi publik, kami memiliki humas, kami memiliki fungsi peliputan dan pengamanan sistem informasinya, sehingga mudah-mudahan 3 bidang yang ada di Kominfo ini cukup kolaboratif sehingga bisa mempercepat apa yang disebut sebagai transformasi digital di bidang kesehatan maupun program-program pengembangan dan penguatan kapasitas digital di urusan kesehatan. Demikian Bapak Ibu, kemudian saya izin untuk menambahkan, untuk saya coba sondingkan beberapa link tentang apa yang sudah kami lakukan di urusan-urusan Kominfo ini. Ini sudah tertampil Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh, kami akan berikan contoh beberapa layanan. Misalnya kita agak berlari, bagaimana informasi kesehatan itu ketika didekatkan dengan pariwisata. Bapak Ibu seperti ini. Ini adalah sistem informasi kepariwisataan yang ada di Bandung itu, yang ketika kita pilih data, misalnya kita ingin memberikan informasi pariwisata, tapi bagaimana mengkaitkan pariwisata dengan kesehatan misalnya. Kita misalnya ingin cari kategorinya daya tarik wisata kita pilih pantai misalnya, lalu kita tampilkan datanya, maka akan tertampil foto sebaran-sebaran destinasi. Di sini muncul Pantai Parangendok itu di mana, sudah dikembangkan belum dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita tarik eh, ketika kita kemudian ingin melihat bagaimana view-nya
view pantai itu, kondisinya, dan bagaimana kerentanan terhadap, ketika terjadi bahaya dan resiko, kemudian bagaimana pantai itu sudah bisa kita lihat di sini, misalnya seperti ini. Nah, dari sini Bapak Ibu menunjukkan adanya satu destinasi, namun demikian bersanding dengan potensi risiko bahaya yang membutuhkan dukungan urusan kesehatan. Lah, agar, eee, pengunjung juga nyaman, maka di sini kami juga tambahkan salah satu fasilitas untuk keselamatan, kategorinya adalah bagaimana sebaran-sebaran misalnya, fasilitas kesehatannya itu ada di mana saja, kita tampilkan. Nah, di sini fasilitas kesehatan sebarannya sudah ada, Bapak Ibu. Mulai dari Wonosari, ini ada namanya ini, alamatnya ini, Karangmojo, Klinik Paratama, sebarannya di situ. Sehingga ini adalah bagian dari cara kami untuk mendesiminasikan informasi dan mengkaitkan urusan kesehatan ini dengan berbagai bidang, Bapak Ibu. Kemudian kami juga memiliki misalnya sebaran, menara. Sebaran menara ini untuk kita bisa tahu bagaimana kemudian menara ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Di mana saja menara-menara operator itu. Sehingga ketika ada sorry, sehingga jika ada ambulan yang membutuhkan misalnya ada ambulan luar kota masuk Gunung Kidul, mereka pakai kartu apa, kartu operatornya apa. Di sini kita bisa melihat map-nya juga. Misalnya kita map-nya seperti ini. Ini nyun sewu ini internet saya ini agak bermasalah, tapi prinsipnya menara-menara operator seluler ini bisa kita petakan sebarannya sehingga ketika orang menggunakan kartu apa, maka, dia harus blank spot di area mana. Nanti bisa terbaca kemudian apa yang dia bisa lakukan, dia bisa lari kepada fasilitas WiFi internet publik yang disediakan oleh Kominfo. Kemudian untuk beberapa urusan terkait data, kita juga memiliki data puskesmas Bapak Ibu. Ada 31 ini, titik-titiknya ada di ini, sehingga ini juga memudahkan panggang titiknya di mana, terdapat 30 seperti itu. Kita berusaha melengkapi lah bagaimana 5 menit lagi, Pak, ya. ya, kita mencoba mendukung urusan-urusan kesehatan itu agar tingkat kematangan teknologinya selalu meningkat. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita juga ada portal Smart City. Di portal Smart City ini kita bisa lihat dinas kesehatan, di urusan kesehatan ada apa saja. Misalnya kita ingin tahu sebaran ambulannya, puskesmasnya. Namun demikian tentu data-data ini belum optimal karena apa? Karena ya tadi bahwa kemampuan analisis, pengumpulan, pengiriman, pengolahan, sampai dengan penyajian itu tidak mungkin dikuasai satu orang. Pasti ada kebutuhan tim dan sumber daya manusia serta anggaran yang melekat. Sehingga optimalnya layanan digital pada urusan kesehatan ini tentu membutuhkan kolaborasi antara Kominfo dengan stakeholder yang lain termasuk Dinas Kesehatan. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan dan kami mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan ada kurang lebihnya dan kami akhiri dan nanti kita lanjutkan diskusi barangkali insya Allah kami akan coba untuk, menyampaikan apa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Demikian dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.